Baik, minta perhatiannya sebentar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Banyak. Oh, nanti yang tidak masuk bisa dicatat aja ya. Jadi begini Kak. Sebelumnya ada yang sakit? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sebelumnya ada yang tahu kenakalan remaja itu seperti apa? Ada yang tahu? Oke. Langsung saja pengertiannya kenakalan remaja yaitu kadang kita susah membedakan ya antara nakal dan gaul. Yang mana yang nakal, yang mana yang gaul gitu intinya. Intinya kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja antara usia 12 sampai 18 tahun atau bisa lebih juga, yang melanggar norma sosial, aturan sekolah maupun hukum. Pokoknya perilaku yang merugikan itu merugikan diri sendiri, lingkungan, dan lingkungan sekitar, keluarga itu bisa termasuk dalam kenakalan remaja. Nah, di sini ada jenis-jenis kenakalan remaja seperti kenakalan ringan, kenakalan sedang, kenakalan berat. Nah, kenakalan ringan contohnya seperti bolos sekolah, keluyuran, berkata kasar, membantah orang tua, nongkrong. Terus kayak kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Di sini pasti teman-teman sering melakukan kenakalan-kenakalan yang ringan seperti ini. Apakah deran? Pulang malam nggak pernah? Berkata kasar? Berarti soft spoken semua di sini ya. Soft spoken semua. Membantah orang tua atau guru? Jangan ya, dosa ya. Nongkrong berlebihan tanpa tujuan ya, burjo sampai larut malam. Gak ada ya? Gak ada, Pak. Oke, berarti semua satu kelas ini baik semua, insya Allah. Kenakalan sedang seperti merokok, tawuran antar remaja, balap liar. Pasti ada yang merokok di sini. Ayo, aku siapa yang merokok? LD semua, Pak. Tawuran antar remaja, siapa yang di sini ikut gangster? Adi. Kemudian balapan liar. Wah, kayu. Itu biasanya anak-anak SMP, SMA itu suka balap-balapan di jalan trek-trekan gitu. Di sini nggak ada ya, aman ya? Aman. Kenakalan berat seperti minum-minuman keras dan narkoba, pencurian atau perampokan, tindakan kriminal. Nah, kenakalan berat ini bisa masuk ke ranah pidana ya. Jadi kita harus mengontrol diri supaya tidak terbawa ke hal-hal yang negatif. Oke, kita lanjut. Kenapa sih kita bisa terjerumus ke dalam terjerumus ke dalam kenakalan remaja itu bagaimana? Banyak banget faktor yang bikin remaja itu jatuh ke perangkap kenakalan, mulai dari pergaulan lingkungan, masalah keluarga, sampai dorongan dari dalam hati sendiri. Untuk memilih teman, kita itu harus nggak apa-apa sih, kita bebas berteman dengan siapa aja, itu bebas. Yang penting kita itu punya kontrol diri. Tidak kayak temannya kesini, ikut kesini, kesana, ikut kesana. Kita itu harus mempunyai jiwa pendirian, ideologi. Betul yang dikatakan Mas Aldi nanti. Masalah keluarga. Nah, di sini kayaknya agak sensitif ya, kayak ada yang orang tuanya pisah atau gimana gitu, kayak
broken home lah intinya, terus dia depression, terus melampiaskan itu dengan kenakalan yang tidak diinginkan. Dorongan dari dalam diri sendiri. Nah ini biasanya ini yang menjadi faktornya kenakalan remaja. Dorongan dari dalam sendiri, dari dalam diri. Itu biasanya anak-anak muda itu jiwanya masih membara. Itu suka kayak melakukan ini biar gaul, biar kayak harus validasi gitu loh. Ya itu bisa juga kayak, masa sih anak muda nggak merokok, nggak mabuk, nggak nongkrong. Itu saya Pak. Tapi nggak apa-apa, masih muda. Lingkungan pergaulan. Nah, di sini teman-teman itu harus gimana ya? Membatasi diri sendiri dengan pergaulan di sekitarnya. Bebas sih, kita harus berteman dengan siapa aja itu bebas. Yang penting kita punya batasan. Di sini peran keluarga juga penting ya. Minta tolong bacakan Mas Adi. Keluarga juga penting. Keluarga yang harmoni, Harmonis. harmonis dan Harmonis. sayang remaja. Tapi kalau keluarga bermasalah, remaja jadi rentan terjerumus kenakalan. Jadi intinya apa Mas? Jadi intinya keluarga itu penting untuk Kebaikan. kebaikan apa? Kebaikan kita. Dalam Dalam yang lengkap. Keluarga penting dalam kebaikan kita dalam masa depan. untuk mencegah kenakalan remaja. Keluarga itu penting apa enggak Mas? Penting banget Pak. Karena karena ayo Mas. Karena kasih sayang kepada anaknya. Oke, jadi keluarga itu penting ya untuk supaya anaknya itu tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja yang terlalu ekstrim. Kalau ringan-ringan aja itu wajar, maksudnya wajar. Jadi peran orang tua itu kayak intinya lah, betul, mengawasi juga. Kayak orang tua itu harus mendidik, memberitahu, memberi teladan kepada anaknya supaya anaknya itu jadi orang yang kelontang-kelantung gitu. You know kelontang-kelantung? Sanggunya tuh lali. Nah, itu wajib Mas, kewajiban kalau sanggup ya. Nah, hati-hati juga teman-teman jika bermedsos ya. Medsos bisa jadi sumber informasi yang berbahaya ya. Tetapi juga bisa jadi sarang konten negatif gitu. Bijak pakai medsos. Jangan sampai kemakan hoax atau terpengaruh hal-hal negatif. Di dalam kita bermedsos, kita harus pandai memilah dan memilih konten-konten yang kita tonton. Semisal ada konten yang agak di luar dugaan gitu, kita tidak harus percaya. Harus kita riset dulu apakah itu benar atau tidak. Kemudian jika ada
tren-tren FOMO yang kayak apa ya, kayak gangster itu jangan diikuti karena berbahaya itu jurang bahaya, merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, lanjut. Dampaknya nggak main-main. Karena remaja itu dampaknya nggak sepele, boy. Bisa merusak masa depan, ganggu kesehatan dan bikin susah dipercaya orang lain. Nah, merusak masa depan itu artinya apa? Merusak masa depan itu kayak kita tawuran, terus mencuri, kemudian itu terjerat pidana gitu. Nah, itu kan akan menjadi track record kita ketika kita mencari lowongan kerja atau ketika kita mau mendaftar ke kampus-kampus atau ke kedinasan, itu akan menjadi pertanyaan dan mempersulit kita ya. Gangguan kesehatan. Nah, kalau gangguan kesehatan ini biasanya ketika kita pecah ego, gak pecah sih bahasanya apa ya? Nah, kayak yang suka minum-minuman atau merokok, itu gangguan kesehatannya juga menurun, bikin susah dipercaya orang lain. Nah, ini dua faktor ya. Oke, pesan dari saya, nakal itu boleh, tapi harus ingat waktu. Waktunya belajar, waktunya kuliah, waktunya nongkrong, dan waktunya bermain. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.